Selamat datang di channel kami. Di sini kami sudah menyiapkan cerita ataupun kisah menarik dari berbagai penjuru dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Hidupku berubah drastis setelah kebangkrutan usaha keluarga. Ayah meninggal karena stres dan ibu jatuh sakit. Aku, yang seharusnya menjadi penopang keluarga, merasa gagal. Saat itu, seorang teman lama datang dan membisikkan sesuatu yang mengejutkan keyakinanku. Pesugihan. Awalnya saya ragu, tetapi kebutuhan terus menghimpit. Akhirnya, aku mengikuti temanku menuju sebuah hutan terpencil. Di tengah kegelapan, aku disambut oleh suasana menyeramkan. Altar bercahaya, lilin menyala, dan sosok dukun yang menyuruhku berlutut. Dengan hati penuh gemetar, aku menyerahkan persembahan yang diminta. Dukun itu berkata, kekayaan akan menghampirimu. Tapi ingat, setiap kekayaan ada bayarannya. Sejak hari itu, uang mulai mengalir deras. Saya membeli rumah, mobil, dan membayar semua keluarga utang. Namun, setiap malam aku dihantui bayangan-bayangan gelap. Aku sadar, pesugihan ini tidak pernah gratis. Ketika bayaran itu tiba, aku tahu hidupku tak akan sama lagi. Awalnya, aku merasa hidupku sempurna. Uang tak pernah menjadi masalah lagi, dan aku bisa memberikan kehidupan yang layak untuk keluargaku. Namun, keganjilan mulai muncul. Setiap malam, aku mendengar suara-suara aneh di rumah. Tawa serak yang terdengar jauh, langkah kaki yang tidak terlihat, dan terkadang bayangan gelap melintas di sudut mata. Semakin hari, gangguan itu semakin nyata. Suatu malam ibuku, yang sedang tertidur sambil berteriak histeris, ia mengaku melihat sosok tinggi besar dengan mata merah, yang berdiri di sudut dalam ruangan. Dia memanggil namamu, ujar ibuku dengan gemetar. Aku mulai sadar, ini adalah bagian dari bayaran yang dukun itu maksudkan. Tapi aku terlalu takut untuk bertanya lebih jauh. Kehidupan memang kaya, tapi batinku terasa miskin. Rasa bersalah menggerogoti setiap malam. Puncaknya, suatu malam, sosok itu benar-benar muncul di hadapanku. Dengan suara menggelegar, ia berkata, saatnya tiba, hutangmu harus dibayar. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, membisikkan sesuatu yang dingin di telingaku, kekayaanmu akan tetap ada, tapi keluargamu akan menjadi milikku. Aku menjerit, aku menolaknya, tapi dalam sekejap, rumah yang megah itu terasa kosong. Keluargaku hilang begitu saja. Aku berlari ke setiap ruangan, tapi hanya ada tempat yang sunyi dan aman. Sejak malam itu, aku hidup sendirian di rumah besar yang terasa seperti penjara. Harta yang dulu menjadi tujuan umur kini menjadi kutukan. Setiap sen yang kuhabiskan terasa seperti mengorbankan jiwaku lebih dalam, dan suara tawa serak itu kini menjadi teman malamku. Aku akhirnya sadar, tidak ada harta yang sebanding dengan kehilangan segalanya. Namun, penyesalanku datang terlambat. Pesugihan telah menjeratku, dan aku tak bisa lari dari bayang-bayang dosa ini. Hari-hariku berlalu dalam kegelapan dan penyesalan. Rumah megah, yang awalnya menjadi simbol keberhasilan, kini berubah menjadi penjara yang mencekam. Suara-suara aneh terus mengganggu malamku, membuatku tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali ku pejamkan mata, bayangan sosok itu selalu muncul, mengingatkanku akan janji yang telah kutepati dengan cara yang kelam. Suatu malam, saat aku tengah duduk di ruang tamu yang kosong, terdengar ketukan keras di pintu depan. Dengan hati-hati, aku mendekati pintu dan membukanya perlahan. Di hadapanku berdiri seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang tajam. Siapa kamu? Tanyaku dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum sinis. Aku adalah roh penjaga yang datang untuk mengakhiri penderitaanmu. Aku merasa ada harapan yang tersembunyi di balik ketakutanku. Bagaimana kau bisa membantuku? Aku telah melakukan pesugihan, dan sekarang keluargaku hilang. Wanita itu melangkah masuk, menatap mataku dengan tajam. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Untuk membebaskan dirimu dari kutukan ini, kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil. Tapi jalan itu tidak akan mudah. Aku mengangguk, siap melakukan apapun untuk mengembalikan keluargaku. Apa yang harus kulakukan? Dia mengeluarkan sebuah buku tua dari tasnya. Ini adalah buku mantra yang bisa mengakhiri ikatan pesugihan. Namun, kau harus melaksanakan ritualnya dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih. Jika ada niat tersembunyi, ritual ini akan gagal dan konsekuensinya akan lebih buruk. Aku menerima buku itu dengan tangan gemetar. Apa yang harus aku lakukan terlebih dahulu? Wanita tua itu menjelaskan langkah-langkah ritual dengan rinci.
Aku menghabiskan hari-hari berikutnya mempersiapkan segala sesuatunya, membersihkan rumah dari energi negatif, menyiapkan persembahan yang diperlukan, dan memastikan diriku benar-benar bersih dari niat buruk. Pada malam yang ditentukan, saya melakukan ritual sesuai petunjuk. Suasana di rumah terasa berbeda, seolah-olah energi positif mulai mengalir kembali, lilin-lilin dinyalakan ulang, dan aromanya memenuhi ruangan. Aku mulai membacakan mantra dengan suara lirih, mencoba memfokuskan niat tulus untuk mengembalikan keluargaku. Tiba-tiba, angin kencang, mengeluarkan lilin satu persatu. Suara bisikan terdengar di setiap sudut rumah, namun aku terus melanjutkan ritual tanpa menyerah. Cahaya terang mulai menyalakan altar, dan sosok wanita tua itu muncul kembali. Kali ini, dengan senyum yang hangat. Ritualmu diterima, katanya. Sekarang, waktunya untuk mengembalikan yang telah hilang. Dengan cahaya yang menyilaukan, aku merasakan kehangatan yang mengalir ke seluruh tubuhku. Ketika cahaya itu mereda, aku melihat keluargaku berdiri di depanku, utuh dan sehat seperti sebelum aku melakukan pesugihan. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahku. Aku berjanji tidak akan pernah mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan lagi, ujarku sambil memeluk mereka. Wanita tua itu tersenyum sebelum menghilang dalam cahaya. Ingatlah, harta yang sejati adalah kebahagiaan dan ketenangan hati. Sejak malam itu, segala hal aneh di rumahku terhenti, suara-suara menghilang, dan suasana menjadi tenang kembali. Aku belajar untuk menghargai apa yang kumiliki, dan bekerja keras untuk membangun kehidupan yang lebih baik tanpa mengorbankan moral dan integritas. Pesugihan telah mengajarkanku pelajaran berharga tentang konsekuensi dari setiap tindakan. Kini, aku hidup dengan penuh rasa syukur, menjaga keseimbangan antara ambisi dan etika. Rumahku kembali menjadi tempat yang hangat dan penuh cinta, tempat di mana keluargaku dapat hidup damai tanpa bayangan kegelapan yang pernah mengancam. Dan setiap malam, saat aku menatap bintang di langit, aku selalu mengingat perjalanan kelam yang telah kutempuh dan berjanji untuk terus menjaga hati tetap bersih dari godaan duniawi yang dapat menghancurkan segalanya. Meskipun keluargaku telah kembali dan rumah kembali tenang, rasa bersalah atas apa yang pernah kulakukan tidak sepenuhnya hilang. Aku sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, mengingat suara tawa serak dan bayangan sosok gelap yang dulu menghantuiku. Kehidupan kami perlahan kembali normal. Saya mulai bekerja keras membangun kembali usaha kecil-kecilan tanpa melibatkan cara-cara curang atau mistis. Tapi, saat aku merasa kehidupanku membaik, sesuatu yang aneh mulai terjadi lagi. Suatu malam, saat saya sedang memeriksa dokumen usaha, lampu rumah tiba-tiba berkedip-kedip. Aku mencoba mengabaikannya, tapi kemudian ku dengar suara langkah kaki yang berat di koridor. Tubuhku merinding, keluargaku sudah tertidur, dan aku tahu rumah ini seharusnya kosong selain kami. Dengan jantung berdebar, aku melangkah menuju sumber suara. Saya menemukan pintu ruang bawah tanah yang agak terbuka, meskipun kami jarang menggunakannya. Suara langkah itu terdengar semakin jelas dari dalam sana. Aku mengambil senter dan menuruni tangga dengan hati-hati. Di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kusangka. Altar pesugihan yang dulu pernah kugunakan. Altar itu terlihat retak, tapi masih bersinar redup dengan aura yang menyeramkan. Lilin-lilin yang seharusnya sudah habis kini menyala lagi dengan api biru kecil, dan di tengah altar itu ada sebuah benda baru, sebuah cermin kecil dengan bingkai hitam. Aku mendekat dengan rasa penasaran bercampur takut. Ketika aku menyentuh cermin itu, sebuah suara berat terdengar, "Kau tidak bisa lepas begitu saja." Aku terjatuh ke belakang. Tubuhku gemetar. Di permukaan cermin itu, aku melihat bayangan sosok besar bermata merah yang dulu menghantuiku. "Kesepakatan belum selesai," katanya. Saya mencoba membantah, tapi aku sudah mengembalikan semuanya. Ritual itu sudah mengakhiri semua ini. Bayangan itu tertawa dingin. "Memang, keluargamu kembali. Tapi kamu lupa satu hal, kekayaan yang kamu dapatkan belum sepenuhnya lunas. Kamu harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga." Tiba-tiba, cermin itu retak dan pecah menjadi serpihan kecil. Dari serpihan itu muncul suara-suara berbisik yang memenuhi ruangan. Aku lari ke atas dengan panik, mengunci pintu ruang bawah tanah, dan memutuskan untuk tidak pernah kembali ke sana. Keesokan harinya, saya menceritakan semuanya kepada seorang teman lama yang mengerti soal dunia mistis. Ia diperingatkan bahwa altar itu adalah jejak perjanjian yang tak bisa sepenuhnya dihapus, kecuali dengan pengorbanan yang besar. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanyaku putus asa. Temanku berkata,
Kau harus menghancurkan altar itu, tapi itu tidak akan mudah. Semangat yang mengikatnya akan melawanmu. Dengan bimbingan temanku, aku memulai perjalanan terakhirku untuk benar-benar membebaskan diriku dari dosa pesugihan. Kami membawa peralatan ritual, doa-doa perlindungan, dan keberanian untuk menghadapi konsekuensinya. Saat malam tiba, kami turun ke ruang bawah tanah. Lilin-lilin biru itu masih menyala, dan aura menyeramkan semakin terasa. Kami mulai membacakan doa, mencoba mengerahkan kekuatan altar itu. Tiba-tiba, angin berputar kencang di dalam ruangan, memenuhi semua pengirim kami.